Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, pada Kamis 2 Maret 2023 kemarin atau minggu lalu, Baca Pres Koalisi Perubahan dan Perbaikan, Pak Anies Baswedan menghadiri sebuah acara yang berjudul Dialog Gagasan Memperjuangkan Perbaikan dan Perubahan. Dalam acara tersebut hadir pula Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono atau Mas AHY. Dalam dialog santai tersebut, Pak Anies Baswedan membawakan tulisannya yang dimuat di media nasional Kompas, di mana Anies panjang lebar membeberkan gagasan yang ia tawarkan. Salah satu poin yang Anies soroti adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Buat Pak Anies, ekonomi itu jangan asal tumbuh, namun pertumbuhan mesti berkualitas. Simak apa yang dibilang oleh Pak Anies dari sebuah potongan video berdurasi 1 menit yang diunggah oleh pendukung Pak Anies sendiri, yaitu Bang Andi Sinulinga. Kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi itu kualitasnya tidak ditentukan oleh angka pertumbuhan itu saja, tapi justru ditentukan oleh jangkauannya. Semakin merata pertumbuhan ekonomi, maka semakin berkualitas pertumbuhannya. Semakin tidak merata, maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi, kualitasnya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita tinggi, kita senang. Tapi lebih senang lagi kalau rumah tangga merasakan pertumbuhan itu. Karena kita sering menemukan kenyataan, sebuah daerah pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, tetapi warga di daerah itu tidak mengalami peningkatan kesejahteraan. Ini contoh bagaimana kualitas pertumbuhan itu tidak ditentukan oleh angkanya saja, tapi justru oleh pemerataannya. Sedikit menjelaskan konteks dalam ilmu ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang dirasakan dampaknya oleh semua orang atau setidaknya sebagian besar orang. Bukan pertumbuhan ekonomi yang justru menyebabkan ketimpangan, pertumbuhan ekonomi yang hanya dirasakan oleh segelintir orang. Singkatnya, ketika ekonomi tumbuh tidak berkualitas, maka jarak antara si miskin dan si kaya makin melebar. Buat saya jelas, Anies sedang membual dan Anies sedang menampar wajah bapak dari Mas AHY, yaitu Presiden RI ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Disclaimer aja nih, saya itu nggak anti Pak SBY. Saya sangat menghormati Presiden ke-6 kita tersebut. Saya bahkan pulang ke Indonesia setelah menyelesaikan studi S1 saya di New Zealand atas nasihat Pak SBY langsung waktu beliau berkunjung ke New Zealand. Teman-teman, buat saya statement Pak Anies tadi jelas menampar Pak SBY dan di depan putranya langsung, yaitu Mas AHY. Loh, kok bisa? Nah, justru di era SBY ketimpangan meroket dari 0,32 pada saat Pak SBY dilantik menjadi 0,414 pada saat Pak SBY turun tahta. Kenaikan ketimpangan tertajam di era reformasi ada di eranya Pak SBY. Nggak cuma BPS, Bank Dunia pun bilang begitu juga. Di era SBY lah pertumbuhan ekonomi berkualitas rendah. Hanya dinikmati oleh segelintir orang. Ini saya belum bicara inflasi di era SBY loh. Inflasi adalah kenaikan nilai komoditas terhadap nilai mata uang. Singkatnya, kenaikan harga-harga barang. Di era SBY, inflasi itu tinggi sekali, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Bahkan pada 2005, inflasi nembus 17%. Kayaknya Pak Anies perlu lebih banyak membaca tentang kesejahteraan ketimbang lakukan ngecap soal pemerataan, malah bikin gol ke gawang sendiri. Nah, poin yang kedua, dalam menampar wajah Pak SBY ini, sebetulnya Anies ngecap-ngecap aja. Dia sedang membual. Sebelum masuk ke bualan Anies, perlu kita sepakat dulu nih, apa itu definisi membual. Membual adalah omong kosong menurut KBBI, cakap besar atau kesombongan. Menggunakan definisi ini, yuk kita masuk ke bualan yang saya maksud tadi.
Anies boleh bercakap besar soal pertumbuhan yang berkualitas dan disebarluaskan oleh pendukungnya. Tapi rekam jejak Pak Anies justru menyatakan sebaliknya. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, ketimpangan DKI meroket di era Anies. Dari rasio gini 0,409 pada 2017 pada saat Pak Anies dilantik menjadi 0,423 pada 2022. Nah, ketimpangan di DKI adalah yang tertinggi se-Indonesia setelah DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Padahal Pak Anies sendiri yang suka koar-koar bilang, lihat rekam jejak. Dan gak cuma ketimpangan, terjadi kenaikan jumlah orang miskin di DKI sebanyak 113.000 di era Pak Anies. Pengangguran juga demikian, naik dari 7,14% pada 2017 menjadi 8% pada Agustus 2022. Belum lagi kita bicara indeks kebahagiaan warga DKI yang turun di era Anies pada saat justru rata-rata nasional sedang alami peningkatan di tahun 2017 sampai 2021. Teman-teman, jangan sampai kegagalan ini terupscale ke level nasional, hanya kita tersihir oleh bualan. Akhir kata, mengutip Sir Alex Ferguson, seorang pelatih sepak bola legendaris dari Britania Raya, "There's a reason that God gives us 2 ears, 2 eyes, and 1 mouth. It's so you can listen and watch twice as much as you talk. Best of all, listening costs you nothing." Ada sebuah alasan kenapa Tuhan memberikan kita 2 telinga, 2 mata, dan 1 mulut. Ini adalah supaya kita bisa mendengar dan melihat 2 kali lebih banyak daripada kita bicara. Dan yang paling baik adalah mendengarkan itu gratis. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.